kesadaran diri yang berada di dalam jiwa, maka orientasi hanya yang material, yang jasad, maka mustahil kita akan amanah apapun, baik yang lahir dalam tata kelola kehidupan sosial ataupun yang batin. Amanah supaya dapat menyatakan selamat kembali, mengembalikan unsur kejadian manusia, ruh dari Allah untuk dapat kembali kepada Allah. Mustahil dapat amanah ini dijalankan. Amanah secara jasad lahir, membangun maslahah, membangun kebaikan, membangun kebersamaan, kekeluargaan, budidaya, pemberdayaan, atau dengan kata lain, amanah memakmurkan buminya. Amanah melakukan tata kelola kehidupan. Jadi pejabat yang amanah, sebenarnya amanah itu ada dua sisi krusial. Satu, amanah yang bersifat kehidupan di dunia ini, intinya apa? Melakukan budidaya pemberdayaan, atau dengan kata lain, amanah di dunia itu intinya tidak berpecah belah, perilaku-perilakunya untuk membangun kebersamaan, kemaslahatan. Itu amanah, mendorong, mensupport tadi yang diungkap tadi, itulah orang-orang amanah. Tapi kalau wewane piro, itu sebenarnya sudah indikasi nggak amanah. Saat kamu menjadi pejabat, kemudian normalnya untuk setelah dihitung administrasinya, transportasi sekian, akomodasi sekian, bla bla, serakah, nambah ini, nambah itu, jaluk bagian dan seterusnya, hanya karena aku wis nanda tangani, aku wis gawe izin, ya aku ya kudu entuk. Maka ini sesungguhnya sudah keluar dari jalur amanah. Itu yang lahir. Kemudian yang batin, kehidupan yang kita jalani karena berada di dalam perintah, itu amanah. Di dalam perintah karena mengenal keberadaan diri Tuhan yang punya nama Allah, setelah ditunjukkan dari yang hak wenang dan sah, diberi ilmu untuk mengenal keberadaan Tuhan, maka akan menjadi amanah. Artinya kemungkinan akan bisa amanah, karena orang yang punya ilmu juga belum tentu dijamin keamanahannya. Tapi paling tidak ini ada kemungkinan untuk bisa berbuat amanah. Tahu orientasi hidup dan kehidupan, tahu orientasi tujuan kita berdunia untuk apa. Dunia ki mung alat, dunia ki mung wadah, dunia ki dilakukan sungguh-sungguh tapi diposisikan sebagai alat. Karena yang pokok, yang inti adalah diri yang berada di dalam itu, supaya dapat kita bawa kembali kepada Allah dengan berdunia ini. Maka itu akan amanah. Nafahtu min ruh, ruh itu dari Allah. Ruh itu nggak akan kembali jika kehidupan dunia kita itu salah orientasi, akhlaknya rusak, orientasinya hilang, orientasinya kosong, orientasinya material. Saat tentang diri tidak dikenali, maka orientasi seseorang akan orientasi jasad. Maka keadilan dan kemakmuran serta ketentraman muskil terwujud, bahkan kemerdekaan itu terwujud. Karena kan nggak tahu yang dimerdekakan itu apa. Kalau orientasinya jasad, berarti kemerdekaan itu identik dengan semaunya sendiri, berpikir, berbicara, berbuat sebebas-bebasnya, itu dikatakan merdeka. Nah ini kan yang salah kaprah, karena tidak mengetahui kehidupan yang batin, tidak mengenal di dalam batin itu ada inti kehidupan, tidak dikenali. Maka akhirnya kemerdekaan itu adalah kebebasan yang sebebas-bebasnya bagi nafsunya. Padahal justru itu adalah penjajahan yang terbesar. Dijajah oleh dirinya sendiri, dijajah oleh nafsunya, dijajah keinginannya, akhirnya dijajah jabatan, dijajah keuangan, dijajah kekuasaan. Maka hidupnya panik, hidupnya tidak bahagia, hidupnya serakah, angah-angah, hidupnya untuk pamer, hidupnya untuk riak, hidupnya untuk ujub. Sehingga pertemuan dengan Tuhan hanya akan menjadi angan-angan kosong. Keadaan surgawi muskil dapat diwujudkan.